Legalisasi ganja atau pembolehan penggunaan ganja menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas karena di beberapa waktu belakang banyak negara-negara maju yang sudah melakukan pelegalan terhadap ganja. Salah satunya adalah Belanda. Belanda bahkan menerbitkan satu aturan spesifik yang tujuannya penggunaan ganja untuk kepentingan rekreasi. Lantas, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Halo semua, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gue akan menjelaskan fenomena hukum menggunakan bahasa yang mudah, sederhana, dan tentunya menggunakan bahasa manusia. Di konten kali ini, gue akan berikan judul bagaimana Belanda bisa menerapkan aturan pelegalisasian ganja untuk kepentingan rekreasi. Bab 1. Metode dan doktrin. Di kasus kali ini, gua akan menggunakan metode dan doktrin. Metode yang gua gunakan adalah metode perbandingan hukum. Membandingkan hukum Belanda dengan hukum Indonesia terkait dengan pelegalisasian ganja. Yang kedua adalah doktrin hukum pidana, dekriminalisasi, dan kriminalisasi. Dan dua hal ini yang akan menjadi landasan pembahasan kasus kita kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan aturan kepemilikan ganja di Indonesia. Di Indonesia, ada dua aturan mengatur terkait dengan kepemilikan ganja. Yang pertama, ada di Permenkes nomor 9 tahun 2022 yang mengatur terkait dengan jenis tanaman kanabis merupakan jenis narkotika golongan 1 dan kepemilikannya itu dilarang melalui Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada di pasal 111. Ayat 1-nya mengatur terkait dengan pemakai, ayat 2-nya mengatur terkait dengan pengedar atau bandar, karena di ayat 2 itu kepemilikan lebih dari 1 kg. Nah, di sini terlihat benang merahnya. Jika di Indonesia kepemilikan sekecil apapun, maka dia harus diproses secara hukum melalui jalur kepolisian sehingga akhirnya nanti masuk ke dalam persidangan dan pada akhirnya dimasukkan ke penjara. Sedikit apapun kepemilikannya, dia akan berhadapan dengan hukum. Itu terkait dengan pengaturan ganja di Indonesia. Lantas, bagaimana pengaturan terkait ganja di Belanda? Pada tahun 2020, Belanda akhirnya mengeluarkan sebuah undang-undang yang melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan rekreasi. Dan landasan hukum tersebut pada akhirnya diatur secara ketat dengan memberikan 4 syarat ketika seseorang ingin menggunakan ganja dalam kepentingan rekreasi. Yang pertama, dibeli di tempat yang sudah berizin atau coffee shop yang sudah berizin. Yang kedua, kepemilikan tidak lebih daripada 5 gram. Yang ketiga, digunakan di tempat yang dimana disetujui oleh pemerintah. Dan yang keempat dan yang terpenting adalah sudah berusia lebih dari 17 tahun. Dan di sini kita akan masuk ke dalam sebuah doktrin hukum pidana yang sudah gue sebut di awal, yaitu kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kalau di Indonesia terlihat jelas benang merahnya bahwa penggunaan ganja itu dikriminalisasi sehingga menghasilkan hukum pidana di ujungnya. Sedangkan di Belanda itu disebut dengan dekriminalisasi. Kenapa kita bisa menyebut hal tersebut dengan dekriminalisasi? Dekriminalisasi adalah pembolehan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang. Sebelumnya, sebelum tahun 2020, di Belanda itu melarang penggunaan ganja untuk kepentingan rekreasi. Setelahnya, diperbolehkan. Nah, itu disebut dengan dekriminalisasi. Selanjutnya, gue punya contoh konkret lagi kalau di Indonesia terkait dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Sebelum terjadi pemberontakan oleh PKI, kita itu diperbolehkan untuk masuk PKI. Nah, itu disebut dengan dekriminalisasi. Dan selanjutnya, PKI melakukan pemberontakan. Nah, ketika melakukan pemberontakan tersebut, melalui tahap MPR-nya, MPR melarang setiap orang untuk masuk ke dalam sebuah organisasi PKI. Nah, itu disebut dengan dekriminalisasi. Jadi, itu yang kita pahami di bab 1 ini, yaitu perihal kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kita masuk ke dalam bab 2. Alasan mengapa Belanda pada akhirnya melegalkan ganja. Dari beberapa jurnal yang sudah gue baca, pada akhirnya ada 3 representasi mengapa Belanda melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan rekreasi. Alasan yang pertama adalah perlawanan terhadap pasar gelap. Mengapa pemerintah pada akhirnya melegalkan ganja? Ini merupakan solusi untuk melawan pasar gelap itu sendiri. Ibarat begini ilustrasinya. Pemerintah menghadirkan pasar yang legal sehingga dapat mengatur secara ketat dan memantau peredaran daripada ganja itu sendiri. Sedangkan dengan hadirnya pasar yang ilegal atau pasar gelap, pemerintah itu tidak dapat mengatur, bahkan tidak dapat memantau sehingga pada akhirnya berimplikasi pada masyarakat itu sendiri. Dan hadirnya pasar legal memberikan satu keuntungan khusus, yaitu seseorang yang memakai ganja melalui pasar yang legal atau pasar yang lebih diatur oleh pemerintah atau diresmikan oleh pemerintah,
maka tidak berkonsekuensi hukum. Sedangkan pasar yang ilegal atau pasar gelap itu berkonsekuensi hukum, penjara di belakangnya. Sehingga dengan dihadirkannya pasar yang legal, pemerintah berharap dapat mematikan pasar gelap itu sendiri. Itulah yang disebut dengan perlawanan terhadap pasar gelap di alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah alasan kesehatan masyarakat. Justru ini menjadi alasan yang sangat konyol. Kenapa kita bilang bahwa ini alasan yang sangat konyol? Karena melegalkan ganja malah kepentingannya untuk kesehatan masyarakat. Di mana logikanya pelegalan ganja dengan kesehatan masyarakat? Ternyata ada jawabannya. Jawabannya adalah dengan dilegalkannya ganja, maka pemerintah dapat memantau peredaran daripada ganja itu sendiri dan dapat memantau orang-orang yang memakai, sehingga masyarakat pun terpantau dengan sangat spesifik siapa saja yang menggunakan, dan pada akhirnya data-data tersebut dilaporkan kepada dinas terkait dengan kecanduan daripada narkotika atau ganja itu sendiri. Sehingga begini teman-teman, di Belanda dalam konsep pelegalan ganja itu diatur harus ada evaluasi selama 4 tahun sekali. Ketika undang-undang terkait dengan pelegalan ganja ini disahkan pada tahun 2020, maka akan ada evaluasi di tahun 2024. Evaluasi ini pada akhirnya akan menghasilkan atau memberikan sebuah jawaban dari data. Apakah orang yang mengkonsumsi ganja tersebut terserang kesehatannya akibat daripada ganja? Sehingga pada akhirnya nanti ketika berdampak buruk bagi masyarakat, maka Belanda atau pemerintah Belanda dapat mengaktifkan kriminalisasi kembali atau melarang daripada ganja itu sendiri. Itu merupakan alasan kedua mengapa Belanda melegalkan ganja, yaitu terkait dengan kesehatan masyarakat. Alasan yang ketiga yaitu ketertiban dan keselamatan masyarakat. Lah, ini logikanya di mana? Negara pengen mau rakyatnya tertib dan selamat, justru malah melegalkan ganja. Nah, di sini logikanya masuk nih. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa ketika jalur daripada produksi, distribusi sampai konsumsi itu diatur secara ketat, maka justru pemerintah dapat bisa memprotek atau menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, karena jelas tempat makainya sudah diatur, makainya seberapa banyak, dan ada orang yang memantau, sehingga keselamatan dan ketertiban itu dapat diutamakan atau dapat dijaga lebih dibanding mengilegalkan ganja itu sendiri. Itu merupakan alasan ketiga kenapa pemerintah Belanda melegalkan ganja di negaranya. Bab 3. Bagaimana pemerintah Belanda mengatur bisnis ganja. Bisnis ganja ini disebut dengan bisnis ganja rantai tertutup. Mengapa bisa dibilang rantai tertutup? Sini gue jelaskan bagaimana mekanisme bisnis ini terjadi. Yang pertama, dari mulai alur produksi, pemerintah Belanda secara sah atau secara legal mengkontrak 10 orang petani yang disertifikasi untuk memproduksi ganja. Itu dari jalur produksi. Kemudian masuk ke jalur distribusi. Petani bertanggung jawab untuk mendistribusikan ganja-ganja hasil daripada produksinya kepada coffee shop yang sudah disertifikasi atau yang sudah diberikan izin oleh pemerintah Belanda. Sehingga 10 petani ini tidak dapat menjual ganja secara sembarangan. Dan pada akhirnya masuk ke dalam rantai yang terakhir, yaitu rantai konsumsi. Di coffee shop yang sudah disertifikasi, ada orang-orang yang bertugas untuk memantau dan mengatur secara ketat, yaitu bagaimana seseorang ingin membeli ganja dengan cara dibatasi kepemilikannya dan dibatasi pemakaiannya. Sehingga itulah yang disebut dengan rantai ganja tertutup. Mengapa disebut dengan tertutup? Karena dari mulai alur produksi, distribusi, sampai dengan konsumsi diatur secara ketat dan tertutup oleh pemerintah Belanda. Itulah bagaimana pemerintah Belanda mengatur mekanisme bisnis ganja atau pelegalan ganja di negaranya. Bab 4 kesimpulan. Dari beberapa data yang sudah gue paparkan, pasti sudah menjawab mengapa pada akhirnya Belanda melegalkan ganja. Lantas masuklah kita ke dalam pertanyaan kedua. Apakah Indonesia dalam waktu dekat dapat melegalkan ganja? Kalau menurut gue agak sulit, bahkan mustahil. Kenapa gue bilang mustahil? Sebagai ilustrasi begini teman-teman. Di Indonesia, penjualan alkohol itu disebut dengan penjualan terbatas. Kenapa gue bilang penjualan terbatas? Karena ketika seseorang ingin menjual, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kemendak. Nah, ini aja yang dijual secara terbatas dan harus memerlukan izin terlebih dahulu. Banyak SDM-SDM di Indonesia yang menjual secara ilegal tuh. Jadi banyak banget manusia-manusia Indonesia yang hobi berkreativitas untuk menjual alkohol itu sendiri, sehingga pada akhirnya dapat membahayakan masyarakat. Apalagi nanti misalkan dalam isu ini, yaitu pelegalan ganja, menurut gua Indonesia belum cocok untuk menerapkan peraturan pelegalisasian ganja, dikarenakan akan banyak penyimpangan-penyimpangan pada saat penjalanannya. Karena lu tahu sendiri, orang-orang Indonesia itu SDM-nya hobi banget berkreativitas setinggi langit. Nanti pada akhirnya tiba-tiba ada brownies ganja lah, cookies ganja lah. Ini kan pada akhirnya yang tidak bisa dicegah, sehingga menurut gua
di Indonesia itu belum saatnya untuk melegalkan ganja. Sedangkan ada pertanyaan kedua, bagaimana Bang terkait dengan pelegalisasian ganja dengan tujuan medis? Nah, kalau dengan tujuan medis, di Indonesia itu udah digugat tuh 2 kali ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi selalu menjawab, belum ada riset yang dihantarkan di depan meja sidang Mahkamah Konstitusi, sehingga MK secara nyata sudah 2 kali menolak permohonan judicial review terkait dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis karena belum ada riset yang benar-benar murni atau benar-benar full dihadirkan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau memang ada tema yang ingin kalian bahas, kalian bisa aja taruh di kolom komentar. Sekian yang bisa gue sampaikan. See you.